Jujur penggemarnya Onat, aku pun kecewa. Lu harus tobat. Pasti dong cantik, tinggi, langsing. Oh ini kan? yang lagi menyusui ini. Dengarkan itu, dia langsung pulang naik pesawat menghabiskan duit demi lo. Membikin kita itu, ingin tahu lagi apa sih, apa tidur. Iya kan nggak semua wartawan tahu kan. 2 bulan lalu gue lihat dia di sidang Nikita Mirzani. Oh datang. Narkoba lagi, artis lagi. Oh, gue gimana sih? Bosan. Terus gimana dong ini? Aduh, kok aku sedih banget ya. Ini artis lagi. Dan kasusnya narkoba lagi. Ini gimana? Lu bosan? Gue sih sebenarnya nggak bosan. Gue naluri keibuan gue tetap keluar. Siapapun yang kena, gue tidak pernah mendoakan, tapi tetap langsung, ih kasihan banget sih. Kalau terbukti nggak ada kasihan-kasihan, langsung penjara. Pak polisi, Pak hakim, aku mohon ya, demi kemajuan bangsa Indonesia dan generasi muda, penjarakan semua artis-artis yang memakai narkoba. Pak polisi tolong, karena ini belum diputuskan bersalah, tolong. Jangan dulu pakai hakim, karena kan bukan bersalah, belum juga diputuskan bersalah. Gimana sih? Udah main hakim-hakim? Ya memang belum diputuskan Pak ya. Belum diputuskan bersalah, tapi nanti kalau diputuskan bersalah harus dipenjara. Nggak ada rehab. Semua nanti orang, alah anak gua rehab, alah gua pakai narkotika aja, dia aja rehab. Udah gua mau rehab semua. Nah ini gua nggak setuju, karena dia ini naluri kebapaannya nggak ada. Kalau gua naluri keibuan gue tetap berharap rehab, karena ini kan sebenarnya buktinya juga cuma selembar apa itu. Justru Raja Bangsawan Satria Muda Pataudi naluri kebapaannya tinggi, sangat memikirkan anak-anak generasi muda. Oke? Siapa sekarang yang lagi diduga ketangkap menggunakan narkotik? Makanya diduga ini mantan vokalis loh. Gue kan sebagai penyanyi ya, mantan vokalis pula. Aduh, idola gue loh ini. Mbak, itu dia memang artis ya si Onat itu? Artis, dia mantan vokalis loh. Terkenal. Sekarang gue jujur ya, tanya dulu. Mbak tahu dia artis sebelum kasus ini atau karena ada kasus ini? Kalau gue jujur karena ada, ini di timeline siapa nih lewat, siapa nih gitu. Aduh, artis lagi ketangkap diduga narkoba, capek deh. Ya gue sih sebenarnya tahu juga waktu dia yang podcast sama Pak Haji itu. Kan banyak podcast login-loginnya itu. Nah gue nggak tahu karena gue ngikutin. Gue kan sebagai ibu yang tahu agama, gue ngikutin gitu podcast. Kalau gue taunya nontonnya Tessa Mariska. Gue dah. Jadi gini loh Sat, dia itu malam-malam pukul 20.00 ini menurut keterangan Pak Satpam. Udah dirilis berita. Sudah gue lihat. Gue lihat di beritanya itu, jadi security-nya ini diwawancara. Katanya yang datang itu sekitar ngejemput Onat itu sekitar jam 20.00 itu ada sekitar 8-9 orang, itu ada 4 mobil. Nah sebenarnya katanya menurut Pak Satpam ini yang diambil itu sebenarnya Onat, tapi istrinya yang lagi menyusui loh. Oh ya Allah. Oh, istrinya tuh ikut. Kok lu gitu sih menemenin. Onat? Kok lu gitu sih Onat, ya Allah. Sorry ya Onat, berarti lu gak terkenal, gue gak tau lu. Onat, gue suka sama lu Nat, karena gue suka lihat apa lu podcast lu. Jujur ya, gue kenapa ya suka sama Onat nih? Karena gue pikir Onat ini walaupun dia badannya penuh tatuan gitu ya, tapi kelihatan mukanya tuh manja, Hello Kitty. Manja mukanya. Enggak sih, sebenarnya kalau gue lihat dia mukanya tuh muka preman, tapi gayanya keibuan. Preman itu kan tatuan, tapi buktinya kenapa gue bilang jangan sentuhan, gue ada wuduk. Nah, Onat ini podcastnya itu tentang agama gitu loh maksud gue. Gue suka cara dia ngomong sama Pak Ustadz itu, gue suka cara dia ngomong karena dia membikin kita itu ingin tahu lagi apa sih, apalagi dia mempunyai seorang istri yang katanya kabarnya mantan pramugari. Pasti dong cantik, tinggi, langsing. Oh ini kan? yang lagi menyusui ini? Oh iya. Itu mantan pramugari? Iya. Aduh, makanya lu kasihan kan, harus direhab lo. Oh enggak. Kalau diduga, kalau ini fakta terbukti, dia harus dipenjara. Tapi kalau misalnya kasihan, ya gue kasihan sama anak istrinya. Kalau dikit-dikit rehab, nanti semua anak cucu bangsa kita begitu. Rehab aja. Ayo, bapak-bapak, bunda-bunda yang ada di rumah di kampungan Jody Mato, maukah kalian anak cucu kalian ikut narkocoy karena diberikan tontonan oleh para public figure yang dikit-dikit ketangkap? Karena habis ini pasti ada yang ketangkap lagi. Pegang omongan gue. Tapi ini kan dia kan diduga sebenarnya korban. Kalau korban itu berarti tidak dengan kesengajaan. Ya udah, nanti semua namanya pelaku narkoba tuh udah korban. Karena kalau dikatakan korban ini dia tetangga gue misalnya ada yang ketangkap korban, semua korban. Iya, kalau korban ini patut direhab karena dia korban, dia tidak
semua pengguna wajib dipenjara kalau terbukti, mau siapapun itu. Ini Say, kenapa gue bilang rehab? Mungkin dia tuh tidak menyadari kalau ini ada ilegal, atau dia tidak mungkin menyadari. Kalau dia mengakui kalau dia itu benar-benar bersalah, dia menyadarin dia tidak sesuai dengan resep dokter, dia tuh bisa berhak untuk direhab. Banyak pemakai narkoba guys, dilepas direhab pakai lagi karena itu udah kecanduan. Ya intinya kalian hidup harus punya prinsip. Apabila seorang anak memiliki prinsip, mau lu di tempat dugem, mau lu di tempat narkocoy, mau lu di lingkungan preman, lu seperti gue dan Tessa Mariska. Nggak usah. Gue nggak suka sama lu. Karena naluri lu sebagai Tessa Mariska tidak suka sama gue, tapi dia mencintai gue sebagai adiknya. Teman-teman lu aja Onat kecewa. Ya. Gue bukan teman lu, gue juga gak mau temenan sama lu ya. Raja Bangsawan Satria Mulia Pratau yang kesombongan tidak akan terkalahkan. Se-Indonesia tidak mau temenan sama lu kalau apalagi lu diduga pemakai narkocoy. Nah, teman-teman dekat lu aja yang mungkin sudah sayang sama lu kecewa, apalagi semua yang ada di Indonesia. Iya sih, aku sih memang baca ya, kayak Om Deddy juga kecewa, Densu juga kecewa, Pak Ustadz juga kecewa. Itu ada lagi siapa tuh? Itu kecewa. Memang namanya mereka tidak mungkin mendukung untuk narkoba ya. Tapi sekali lagi bilang memang kecewa semua. Aku pun sebagai jujur penggemarnya Onat, aku pun kecewa. Aku tidak pernah membenarkan, tapi aku meminta supaya Onat menyadari karena Onat itu adalah korban. Aku memohon meminta untuk direhab karena aku pun tahu teman-teman yang kecewa pasti mereka juga berharap untuk Onat berubah dan untuk Onat direhab karena sakit. Dan yang paling kasihan itu adalah nyokap lo dari Australia. Malam dia stres mendengarkan itu, dia langsung pulang naik pesawat menghabiskan duit. Demi lo Onat, lo harus tobat Onat, lo harus tobat. Ya Sinat, kalau lo terbukti harus masuk penjara. Ya betul, mama sampai datang loh. Enggak, betul. Kalau untuk tobat iya. Kalau untuk tobat iya. Untuk rehab aku iya, tapi kan dia nggak setuju rehab. Aku berharap mamanya datang ya kalau bisa meluluhkan hatinya Onat. Dan kenapa gue pengen direhab? Karena jiwanya kan sakit. Diduga jiwanya sakit karena dia korban. Jadi dengan dia takutnya gue kalau dia di penjara, dia akan berteman-teman sama orang. Misalnya ada orang-orang atau oknum yang nggak bener yang akan mempengaruhi dia. Makanya gue berharap untuk direhab supaya dia menyadari kesalahannya. Dia akan tidak mengulangi lagi, itu yang gue harap. Enggak sih, kalau menurut gue di penjara aja, di penjara sesuai putusan. Nanti setelah putusan udah dia memulai hidup baru dan dia harus bertobat. Nah itu satu. Tapi BTW ya, 2 bulan lalu gue lihat dia di sidang Nikita Mirjani. Oh datang? Jadi ceritanya ya. Nah, gue nggak tahu dia artis karena pada situ rame banget, wartawan gak ada yang ngerumunin dia, demi Allah Akbar. Jadi 2 bulan lalu kan kita kalau misalnya sidang Nikita, di sebelah biasa kita makan di restoran, di sebelah itu ada minimarket kan. Nah, kalau misalnya lagi istirahat kan kita beli minuman di minimarket. Iya. Gue duduk di situ, tiba-tiba karena ini siapa? Tatunya banyak banget kan. Iya. Dia turun 2 bulan lalu, turun dari mobil apa begitu, mobilnya murah gitu lah. Nah terus mau murah apa enggak, urusannya sama lu sih. Saat lu mah terlalu lemes. Nah terus turun dari mobil murah itu, ini tatonya, Mbak kan tahu kan situasi ramai banget. Iya, kan itu. betul. Ini orang siapa ya, banyak banget tatonya. Nah terus dikerumuni wartawan? Enggak, wartawan di situ rame. Masa sih? Ya Allah, demi Allah Akbar, ngapain gua bohong? Apa wartawan nggak tahu kalau dia tuh public figure? Iya kan, nggak semua wartawan tahu kan. Oh. Karena mungkin bukan seperti kita sensasional gitu. Iya, kalau kita kan wartawan banyak. Oh, teman langsung diburu bagi gue. Mbak mah enggak. Berarti kita lebih terkenal dari dia ya? Iya dong. Kok gua enggak? Gua juga wartawan rame. Nah, tunggu dulu. Nah, dia masuk ke dalam, terus dia keluar lagi. Nah, wartawan rame di situ kan, sidang ini kan istirahat. Udah dia masuk lagi. Tapi gue itu tipe orang yang kalau dia ada sesuatu beda dari yang lain, kan dia pakai tato kan. Tato banyak banget. Jadi gue ingat. Nah, terus pas gue keluar, wartawan langsung kerumunin gue. 5 menit setelah dia naik mobil murah itu Geister, itu 2 bulan lalu. Tanya dia, kalau kalian nggak percaya coba tanya dia. Pasti 2 bulan lalu dia ada di minimarket sebelah Pengadilan Jakarta Selatan. Ya tapi belum tentu juga dia kalau ke minimarket atau ke pengadilan. Bisa aja dia lewat depan rumahnya, kan rumahnya di sana juga. Dia bukan ke pengadilan. Enggak pengadilan kan? Enggak, dia cuma ke mampir ke minimarket. Iya, tapi kan saya di situ kan kacanya kelihatan gitu kan. Udah, pas gue keluar kerumunin bla bla bla, terus gue ya udah karena gue nggak tahu dia siapa kan, terus pas gue loh ini bukan yang 2 bulan lalu
1,5 bulan. Oh iya ini yang pakai tato. Oh iya betul ini dia. Oh baru gue tahu cari-cari. Oh, berarti dia Jadi gue terkenal searching. tuh. Baru gue searching. Oh ternyata kayak Mbak bilang penyanyi. Oh gitu. Oh. Hah? Kalau padahal dia terkenal, tapi karena Satria dia suka film India, dia nggak pernah nonton artis Indonesia, makanya dia nggak tahu. Enggak, gue jujur. Gue kalau misalnya film musik itu, gue kan nontonnya Bollywood sama Hollywood. Iya. Tapi kalau Indonesia itu, semua artis yang ada di TikTok pasti gue kenal. Karena gue nggak nonton TV. Dia bukan artis TikTok kayak kita. Dia mah artis ya, penyanyi, vokalis, dan dia bikin YouTube. Dia bukan artis Ya udah TikTok. kastanya lebih tinggi kita dong. Penonton TikTok adalah penonton tertinggi di Indonesia dan di dunia. 187 juta view TikTok di seluruh Indonesia. Pokoknya Onat rehab ya Bapak, tolong please dari saya Tessa Mariska. Ona, lu tobat dan lu harus masuk penjara. Kalau terbukti. Ini sih masih diduga Satria, belum juga diputuskan kalau dia bersalah. Kita bilang kan diduga. Kalau terbukti masuk penjara, kalau tidak terbukti ya dilepas. Jadi semua statement dari awal ini kita masih menilai dari rilisan berita dan media. Ya oke, tapi kalau diduga sekarang, tapi kalau terbukti tolong direhab, kalau nggak terbukti biarkan bebas karena mempunyai anak yang masih menyusui. Kalau tidak terbukti bebas, tapi kalau terbukti masuk penjara. Kalau terbukti rehab, kalau nggak terbukti bebas. Ya udah guys, daripada kita emosi berantem mulu kakak adik nggak ada ini ya berhentinya. Kita doakan supaya yang terbaik aja. Kalau tidak terbukti bebas, kalau terbukti di penjara, dan kita masih menunggu rilisan update terbarunya daripada wartawan Indonesia. Oke, kita tunggu update terbarunya. Kalau terbukti direhab, kalau nggak terbukti bebas, kita tunggu update terbarunya. Jangan dengerin dia. Jangan dengerin.